Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi qail. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya bertakwa, dan janganlah kalian mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Saudara-saudaraku seiman dalam Islam yang kucintai karena Allah, hari ini adalah Jumat yang ketiga di mana kita tidak melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah, khususnya kita yang tinggal di kota Pekanbaru yang kita cintai ini, karena mengikuti himbauan pemerintah kita disebabkan virus corona yang sangat berbahaya ini. Saudara-saudaraku seiman, berbicara kita tentang musibah, di dalam surah Asy-Syura, surat ke-42 ayat 30, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma asabakum min musibatin bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan apapun musibah yang menimpamu dikarenakan ulah tanganmu sendiri, dan Allah banyak memberi kemaafan kepadamu. Saudaraku seiman yang berbahagia, dari ayat ini kita dapat mengambil suatu kesimpulan bahwasanya yang namanya musibah, apapun bentuknya, musibah besarkah menurut kita, kecilkah menurut kita, semuanya itu karena ulah tangan kita. Maknanya ulah dosa-dosa kita, ulah kesalahan-kesalahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Imam Al-Hakim, hadis ini dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam telah mengatakan, wahai orang-orang muhajirin, ada 5 perkara yang apabila kalian telah terjerumus ke dalamnya, berlindunglah kalian kepada Allah daripadanya. Apa yang 5 perkara itu? Kita akan bicarakan satu saja dalam kesempatan pertemuan hari ini. Yang pertama, kata Rasulullah SAW, adalah ketika maksiat, perzinaan, perjudian, narkoba, ataupun maksiat-maksiat lainnya terjadi di depan mata kalian, kalian diam, kalian biarkan itu, maka Allah akan menurunkan kepada kalian ta'un, penyakit menular, bahkan penyakit yang belum ada sebelum generasi-generasi kalian. Saudaraku seiman, kalaulah kita simak, kita renungkan hadis ini, inilah yang terjadi hari ini. Hari ini betapa banyak kita yang sibuk dengan ibadah-ibadah individual kita, ibadah-ibadah sendiri kita. Kita ke masjid, kita ke taklim, akan tetapi kita membiarkan maksiat yang lalu lelang di hadapan kita. Sebagai contoh misalnya, ada orang-orang yang pacaran, kita pergi ke masjid, kita lihat mereka berdua-duaan, pegangan tangan, ataupun bentuk maksiat lainnya. Apakah tergerak mulut kita ini untuk menegurnya? Mari kita jawab. Kalaulah boleh jujur, sedikit sekali kita yang bisa melakukannya. Kita tidak mau menegurnya, karena kita katakan tak usah urus-urusan orang, biarkan saja, bukan anak kita. Bahkan yang celakanya kaum muslimin, ada orang yang anaknya ditegur, orang tuanya marah. Dia katakan apa? Urus diri kalian masing-masing. Ini baru satu contoh kecil. Belum lagi narkobanya, belum lagi minuman kerasnya, perjudiannya. Kita selalu beranggapan urus diri masing-masing, jangan urus urusan orang. Kita lupa. Apa kata Allah dalam ayat yang lain? Surah Al-Anfal ayat 25. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha sadidul iqab. Takutlah kalian berbuat dosa, karena ketika dosa itu terus-menerus terjadi, Allah timpakan musibah, maka yang terkena bukan yang berdosa saja, tapi semuanya. Kita lihat hari ini, semua kita terkena musibah. Pejabat, rakyat, orang kaya, orang miskin, semuanya terkena imbas dari virus corona ini. Hanya mungkin porsinya masing-masing. Bagi orang kaya, orang berduit,
Mungkin mereka hanya merasakan bagaimana mereka dikurung di rumah, tidak bisa kemana-mana, tidak bisa berwisata, tidak bisa bermain-main. Tetapi bagi kita yang miskin, yang susah, lain lagi porsinya. Ada yang kena PHK, ada yang kehilangan mata pencarian dan lain sebagainya. Ini semua adalah imbas dari kurangnya kita untuk melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Oleh karena itu kaum muslimin, mari kita mulai. Dari diri kita, keluarga kita, kawan-kawan kita. Kalau mereka salah, beranilah kita menegurnya. Beranilah kita memberi nasihat kepadanya. Allah punya janji yang besar kepada kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Mereka itu orang-orang beruntung. Siapa? Sekelompok orang yang mengajak orang untuk berbuat baik dan mencegah orang dari perbuatan mungkar. Kaum muslimin, wabah virus corona yang hari ini menimpa kita, mari kita jadikan sebagai bahan renungan. Barangkali bukan kita tidak taat kepada Allah, akan tetapi kita tidak mau melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Kita biarkan maksiat berlalu lelang di hadapan kita. Oleh karena itu mari kita akui kesalahan kita kepada Allah. Mari kita sama-sama melakukan taubat massal kepada Allah. Kita akui kelemahan-kelemahan kita kepada Allah. Apatah lagi, hari ini kita sudah berada di pertengahan Sya'ban. Lebih kurang 14 hari lagi Ramadan akan datang menghampiri kita. Mari sama-sama kita bermohon kepada Allah agar kiranya Ramadan ini, virus ini cepat berlalu. Kaum muslimin, buka mata kita. Hari ini pintu masjid telah ditutup. Pintu-pintu kantor telah ditutup, pintu-pintu sekolah telah ditutup, pintu-pintu mal telah ditutup, pintu-pintu taman hiburan telah ditutup. Hanya satu yang masih terbuka lebar buat kita, yaitu pintu taubat. Pintu taubat. Mari kita sama-sama bertaubat. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum. Berlomba kita minta ampun kepada Allah. Dengan itu semua virus corona ini, dia adalah makhluk Allah. Virus corona ini makhluk Allah. Allah berhak, Allah berkehendak apa saja terhadapnya. Semoga Allah angkat dia, Allah kembalikan ke tempatnya. Sehingga Ramadan ini kehidupan kita menjadi normal kembali. Sekali lagi kaum muslimin, jangan kita biarkan maksiat terjadi di hadapan kita tanpa kita mau memberantasnya. Semoga bermanfaat. Insya Allah dosa kedua, ketiga, keempat, dan kelima di lain waktu kita akan bicarakan. Lebih kurang mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi qail. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya bertakwa, dan janganlah kalian mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Saudara-saudaraku seiman dalam Islam yang kucintai karena Allah, hari ini adalah Jumat yang ketiga di mana kita tidak melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah, khususnya kita yang tinggal di kota Pekanbaru yang kita cintai ini, karena mengikuti himbauan pemerintah kita disebabkan virus corona yang sangat berbahaya ini. Saudara-saudaraku seiman, berbicara kita tentang musibah, di dalam surah Asy-Syura, surat ke-42 ayat 30, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma asabakum min musibatin bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan apapun musibah yang menimpamu dikarenakan ulah tanganmu sendiri, dan Allah banyak memberi kemaafan kepadamu. Saudaraku seiman yang berbahagia, dari ayat ini kita dapat mengambil suatu kesimpulan bahwasanya yang namanya musibah, apapun bentuknya, musibah besarkah menurut kita, kecilkah menurut kita, semuanya itu karena ulah tangan kita. Maknanya
ulah dosa-dosa kita, ulah kesalahan-kesalahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Imam Al-Hakim. Hadis ini dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam telah mengatakan, "Wahai orang-orang muhajirin, ada 5 perkara yang apabila kalian telah terjerumus ke dalamnya, berlindunglah kalian kepada Allah daripadanya." Apa yang 5 perkara itu? Kita akan bicarakan satu saja dalam kesempatan pertemuan hari ini. Yang pertama kata Rasulullah SAW adalah ketika maksiat, perzinaan, perjudian, narkoba, ataupun maksiat-maksiat lainnya terjadi di depan mata kalian, kalian diam, kalian biarkan itu, maka Allah akan menurunkan kepada kalian ta'un, penyakit menular, bahkan penyakit yang belum ada sebelum generasi-generasi kalian. Saudaraku seiman, kalaulah kita simak, kita renungkan hadis ini, inilah yang terjadi hari ini. Hari ini betapa banyak kita yang sibuk dengan ibadah-ibadah individual kita, ibadah-ibadah sendiri kita. Kita ke masjid, kita ke taklim, akan tetapi kita membiarkan maksiat yang lalu lelang di hadapan kita. Sebagai contoh misalnya, ada orang-orang yang pacaran, kita pergi ke masjid, kita lihat mereka berdua-duaan, pegangan tangan, ataupun bentuk maksiat lainnya. Apakah tergerak mulut kita ini untuk menegurnya? Mari kita jawab. Kalaulah boleh jujur, sedikit sekali kita yang bisa melakukannya. Kita tidak mau menegurnya. Karena kita katakan, tak usah urus-urusan orang. Biarkan saja, bukan anak kita. Bahkan yang celakanya kaum muslimin, ada orang yang anaknya ditegur, orang tuanya marah. Dia katakan apa? Urus diri kalian masing-masing. Ini baru satu contoh kecil. Belum lagi narkobanya, belum lagi minuman kerasnya, perjudiannya. Kita selalu beranggapan urus diri masing-masing, jangan urus urusan orang. Kita lupa. Apa kata Allah dalam ayat yang lain? Surah Al-Anfal ayat 25. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha sadidul iqab. Takutlah kalian berbuat dosa. Karena ketika dosa itu terus-menerus terjadi, Allah timpakan musibah, maka yang terkena bukan yang berdosa saja, tapi semuanya. Kita lihat hari ini, semua kita terkena musibah. Pejabat, rakyat, orang kaya, orang miskin, semuanya terkena imbas dari virus corona ini. Hanya mungkin porsinya masing-masing. Bagi orang kaya, orang berduit, mungkin mereka hanya merasakan bagaimana mereka dikurung di rumah, tidak bisa kemana-mana, tidak bisa berwisata, tidak bisa bermain-main. Tetapi bagi kita yang miskin, yang susah, lain lagi porsinya. Ada yang kena PHK, ada yang kehilangan mata pencarian dan lain sebagainya. Ini semua adalah imbas dari kurangnya kita untuk melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Oleh karena itu kaum muslimin, mari kita mulai. Dari diri kita, keluarga kita, kawan-kawan kita. Kalau mereka salah, beranilah kita menegurnya. Beranilah kita memberi nasihat kepadanya. Allah punya janji yang besar kepada kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Mereka itu orang-orang beruntung. Siapa? Sekelompok orang yang mengajak orang untuk berbuat baik dan mencegah orang dari perbuatan mungkar. Kaum muslimin, wabah virus corona yang hari ini menimpa kita, mari kita jadikan sebagai bahan renungan. Barangkali bukan kita tidak taat kepada Allah, akan tetapi kita tidak mau melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Kita biarkan maksiat berlalu lelang di hadapan kita. Oleh karena itu mari kita akui kesalahan kita kepada Allah. Mari kita sama-sama melakukan taubat massal kepada Allah. Kita akui kelemahan-kelemahan kita kepada Allah. Apatah lagi, hari ini kita sudah berada di pertengahan Sya'ban. Lebih kurang 14 hari lagi Ramadan akan datang menghampiri kita. Mari sama-sama kita bermohon kepada Allah agar kiranya Ramadan ini, virus ini cepat berlalu. Kaum muslimin, buka mata kita.
Hari ini pintu masjid telah ditutup. Pintu-pintu kantor telah ditutup, pintu-pintu sekolah telah ditutup, pintu-pintu mal telah ditutup, pintu-pintu taman hiburan telah ditutup. Hanya satu yang masih terbuka lebar buat kita, yaitu pintu taubat. Pintu taubat. Mari kita sama-sama bertaubat. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum. Berlomba kita minta ampun kepada Allah. Dengan itu semua virus corona ini, dia adalah makhluk Allah. Virus corona ini makhluk Allah. Allah berhak, Allah berkehendak apa saja terhadapnya. Semoga Allah angkat dia. Allah kembalikan ke tempatnya. Sehingga Ramadan ini kehidupan kita menjadi normal kembali. Sekali lagi kaum muslimin, jangan kita biarkan maksiat terjadi di hadapan kita tanpa kita mau memberantasnya. Semoga bermanfaat. Insya Allah dosa kedua, ketiga, keempat, dan kelima di lain waktu kita akan bicarakan. Lebih kurang mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi qail. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya bertakwa, dan janganlah kalian mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Saudara-saudaraku seiman dalam Islam yang kucintai karena Allah, hari ini adalah Jumat yang ketiga di mana kita tidak melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah, khususnya kita yang tinggal di kota Pekanbaru yang kita cintai ini, karena mengikuti himbauan pemerintah kita disebabkan virus corona yang sangat berbahaya ini. Saudara-saudaraku seiman, berbicara kita tentang musibah, di dalam surah Asy-Syura, surat ke-42 ayat 30, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma asabakum min musibatin bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan apapun musibah yang menimpamu dikarenakan ulah tanganmu sendiri, dan Allah banyak memberi kemaafan kepadamu. Saudaraku seiman yang berbahagia, dari ayat ini kita dapat mengambil suatu kesimpulan bahwasanya yang namanya musibah, apapun bentuknya, musibah besarkah menurut kita, kecilkah menurut kita, semuanya itu karena ulah tangan kita. Maknanya ulah dosa-dosa kita, ulah kesalahan-kesalahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Imam Al-Hakim, hadis ini dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam telah mengatakan, wahai orang-orang muhajirin, ada 5 perkara yang apabila kalian telah terjerumus ke dalamnya, berlindunglah kalian kepada Allah daripadanya. Apa yang 5 perkara itu? Kita akan bicarakan satu saja dalam kesempatan pertemuan hari ini. Yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ketika maksiat, perzinaan, perjudian, narkoba, ataupun maksiat-maksiat lainnya terjadi di depan mata kalian, kalian diam, kalian biarkan itu, maka Allah akan menurunkan kepada kalian ta'un, penyakit menular, bahkan penyakit yang belum ada sebelum generasi-generasi kalian. Saudaraku seiman, kalaulah kita simak, kita renungkan hadis ini, inilah yang terjadi hari ini. Hari ini betapa banyak kita yang sibuk dengan ibadah-ibadah individual kita, ibadah-ibadah sendiri kita. Kita ke masjid, kita ke taklim, akan tetapi kita membiarkan maksiat yang lalu lelang di hadapan kita. Sebagai contoh misalnya, ada orang-orang yang pacaran, kita pergi ke masjid, kita lihat mereka berdua-duaan, pegangan tangan, ataupun bentuk maksiat lainnya. Apakah tergerak mulut kita ini untuk menegurnya? Mari kita jawab. Kalaulah boleh jujur, sedikit sekali kita yang bisa melakukannya. Kita tidak mau menegurnya, karena kita katakan tak usah urus-urusan orang.
Biarkan saja, bukan anak kita. Bahkan yang celakanya kaum muslimin, ada orang yang anaknya ditegur, orang tuanya marah. Dia katakan apa? Urus diri kalian masing-masing. Ini baru satu contoh kecil. Belum lagi narkobanya, belum lagi minuman kerasnya, perjudiannya. Kita selalu beranggapan urus diri masing-masing, jangan urus urusan orang. Kita lupa. Apa kata Allah dalam ayat yang lain? Surah Al-Anfal ayat 25. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha sadidul iqab. Takutlah kalian berbuat dosa. Karena ketika dosa itu terus-menerus terjadi, Allah timpakan musibah, maka yang terkena bukan yang berdosa saja, tapi semuanya. Kita lihat hari ini, semua kita terkena musibah. Pejabat, rakyat, orang kaya, orang miskin, semuanya terkena imbas dari virus corona ini. Hanya mungkin porsinya masing-masing. Bagi orang kaya, orang berduit, mungkin mereka hanya merasakan bagaimana mereka dikurung di rumah, tidak bisa kemana-mana, tidak bisa berwisata, tidak bisa bermain-main. Tetapi bagi kita yang miskin, yang susah, lain lagi porsinya. Ada yang kena PHK, ada yang kehilangan mata pencarian dan lain sebagainya. Ini semua adalah imbas dari kurangnya kita untuk melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Oleh karena itu kaum muslimin, mari kita mulai. Dari diri kita, keluarga kita, kawan-kawan kita. Kalau mereka salah, beranilah kita menegurnya. Beranilah kita memberi nasihat kepadanya. Allah punya janji yang besar kepada kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Mereka itu orang-orang beruntung. Siapa? Sekelompok orang yang mengajak orang untuk berbuat baik dan mencegah orang dari perbuatan mungkar. Kaum muslimin, wabah virus corona yang hari ini menimpa kita, mari kita jadikan sebagai bahan renungan. Barangkali bukan kita tidak taat kepada Allah, akan tetapi kita tidak mau melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Kita biarkan maksiat berlalu lelang di hadapan kita. Oleh karena itu mari kita akui kesalahan kita kepada Allah. Mari kita sama-sama melakukan taubat massal kepada Allah. Kita akui kelemahan-kelemahan kita kepada Allah. Apatah lagi, hari ini kita sudah berada di pertengahan Sya'ban. Lebih kurang 14 hari lagi Ramadan akan datang menghampiri kita. Mari sama-sama kita bermohon kepada Allah agar kiranya Ramadan ini, virus ini cepat berlalu. Kaum muslimin, buka mata kita. Hari ini pintu masjid telah ditutup. Pintu-pintu kantor telah ditutup, pintu-pintu sekolah telah ditutup, pintu-pintu mal telah ditutup, pintu-pintu taman hiburan telah ditutup. Hanya satu yang masih terbuka lebar buat kita, yaitu pintu taubat. Pintu taubat. Mari kita sama-sama bertaubat. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum. Berlomba kita minta ampun kepada Allah. Dengan itu semua virus corona ini, dia adalah makhluk Allah. Virus corona ini makhluk Allah. Allah berhak, Allah berkehendak apa saja terhadapnya. Semoga Allah angkat dia, Allah kembalikan ke tempatnya. Sehingga Ramadan ini kehidupan kita menjadi normal kembali. Sekali lagi kaum muslimin, jangan kita biarkan maksiat terjadi di hadapan kita tanpa kita mau memberantasnya. Semoga bermanfaat. Insya Allah dosa kedua, ketiga, keempat, dan kelima di lain waktu kita akan bicarakan. Lebih kurang mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.